Saat perjalanan mendaki, Nani merasa bahwa ada suara yang mengikutinya, yaitu suara Selamat malam sobat Malam Mencekam, jumpa lagi bersama saya di sini, host Yudi, yang akan mengawal Anda untuk mengisahkan sebuah cerita yang tentunya horor dan mencekam. Terima kasih buat sobat MM yang sudah mengklik dan menonton video ini, serta jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Baik Sobat MM, seperti kita ketahui bersama bahwa pendakian-pendakian yang dilakukan ke gunung itu rata-rata dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda. Ya, anak-anak muda adalah masih memiliki semangat dan jiwa petualang. Ya, tentunya mungkin mereka juga mencari jati diri. Namun apa yang kadang kita lupa dan mungkin kadang kita tidak sadari bahwa yang namanya pendakian ke gunung apapun itu selalu ada cerita mistis atau cerita horor yang terjadi. Karena gunung adalah tempat yang mungkin saja ada penunggunya. Seperti yang dialami oleh sekelompok anak muda ini, ya kita katakan namanya adalah Nani, melakukan pendakian ke Gunung Ciremai bersama 8 orang temannya. Nah, mereka memutuskan bahwa pendakian itu akan dimulai kira-kira pukul 4 sore. Namun kenyataan yang terjadi, mereka start mendaki Gunung Ciremai itu pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Akhirnya Nani dan teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Ciremai dengan penuh semangat dan melakukan pendakiannya dengan cepat, karena alasannya adalah bagaimana bisa mengejar, bisa mencapai di pos 1 itu sebelum maghrib. Dan memang betul pada saat hampir menjelang maghrib, Nani dan kawan-kawan sudah berada di pos 1. Di sini mereka beristirahat sejenak, ngobrol, tapi Nani dan kawan-kawan memutuskan tidak beristirahat terlalu lama di situ karena pendakian harus segera dimulai. Tidak jauh dari pos 1 itu ada yang disebut dengan kuburan kuda. Konon ceritanya bahwa kenapa disebut kuburan kuda, itu konon ceritanya waktu penjajahan di zaman Jepang dulu ada cukup banyak kuda-kuda yang dimakamkan di situ dalam keadaan hidup. Akhirnya setelah melewati itu, mereka melanjutkan perjalanan dan kebetulan Nani berada di barisan paling belakang. Jadi memang begitu pengaturan formasinya. Nah, saat perjalanan mendaki, Nani merasa bahwa ada suara yang mengikutinya, yaitu suara keletak-keletuk. Itu suara dari derap langkah kuda. Namun Nani tidak menghiraukan itu, dia terus berjalan mengikuti teman-temannya yang ada di depan.
Tidak berselang lama, suara derap kaki kuda tersebut makin jelas, dan itu terdengar sekarang justru di sebelah kanan daripada Nani. Akhirnya Nani dengan kaget dan penuh keberanian dia menghentikan langkah, kemudian mencoba melihat ke samping, dan itu tidak ada apa-apa. Dan suara itu pun berhenti begitu saja. Tanpa disadari Nani, karena berhenti sejenak untuk memastikan melihat itu, ternyata Nani sudah ketinggalan kurang lebih sekitar 8 meter dari teman-temannya. Akhirnya Nani mencoba melanjutkan pendakiannya dengan berlari kecil untuk mengejar kawan-kawannya. Tapi apa yang terjadi? Suara itu makin keras dan seirama dengan suara larinya Nani. Dia makin ketakutan, dia merinding. Akhirnya dia bisa mencapai barisan kawan-kawannya. Dia berteriak minta teman-temannya ini untuk berhenti. Akhirnya mereka berhenti. Tapi yang anehnya di sini Nani tidak menceritakan apa yang terjadi barusan. Ini Nani tidak menyampaikan apa yang didengarnya barusan. Cuman temannya sudah curiga kepada Nani karena terlihat sangat pucat. Akhirnya salah satu temannya Nani, yaitu Bambang, mengambil sebuah keputusan untuk mengganti formasi dan Bambang berada di posisi belakang. Setelah kesepakatan, mereka langsung berjalan kembali melakukan pendakian. Dalam proses pendakian itu, akhirnya mereka sampai di tujuan. Mereka sampai di sebuah area yang cukup luas. Dan akhirnya mereka berhenti. Karena kondisi sudah larut malam, mereka memutuskan untuk berkemah di area tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Nani dan kawan-kawannya kemudian mendirikan tenda untuk berkemah di sana. Tidak terjadi apa-apa, malam itu cukup berjalan dengan baik, tapi suasana tidak semeriah, suasana tidak hangat, seolah-olah ada sesuatu yang ada di antara mereka. Dan Nani terlihat sangat diam. Yang anehnya justru pada saat itu, justru Bambang pun terlihat menjadi pendiam. Yang tadinya Bambang adalah orang yang cukup ceria kalau sudah berkumpul. Keesokan harinya ketika mereka hendak melakukan penurunan, turun gunung, akhirnya di situ terjadi obrolan. Nani membuka dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Mereka berjalan sambil bercerita. Awalnya sih Nani tidak bercerita, cuman hanya Bambang yang menghampiri Nani. Kemudian memancing sebuah obrolan. Akhirnya Bambang menyampaikan apa yang dia alami tadi malam. Ternyata ketika Bambang mengambil formasi di belakang pada saat pendakian itu, ternyata Bambang menyampaikan apa yang terjadi kepada Nani. Menyampaikan bahwa dia seolah-olah diikuti oleh suara detak kaki kuda yang sangat jelas. Sangat jelas. Sontak saja Nani kaget. Dan ini yang membuat Bambang pun ikut terkejut. Kenapa? Karena Bambang melihat ekspresi wajah Nani itu berubah setelah mendengar ceritanya. Akhirnya apa yang dilakukan Nani? Akhirnya Nani pun menceritakan apa yang dia alami, dan dia menyampaikan itulah kenapa alasan dia minta formasi jadi di tengah dan Bambang di belakang. Ternyata baik Nani atau Bambang
itu mengalami hal yang sama ketika berada di belakang barisan pada saat pendakian tadi malam. Ini sebuah kisah yang cukup misteri. Dan Nani baru menyadari bahwa di situ ada yang namanya kuburan kuda. Dan cerita ini juga dirasakan dan dialami oleh Bambang. Sobat MM sekalian, inilah cerita seputar gunung yang cukup horor dan mencekam. Moral dari cerita ini adalah kemanapun kita pergi, kita harus selalu berdoa dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala rencana itu diberikan kelancaran tanpa ada gangguan dan dijauhkan dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Bukan hanya naik gunung sih sebenarnya. Kalau kita mau berbuat apapun, mau pergi kemanapun, sebaiknya kita selalu ingat berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari apapun. Demikian kisah yang kami sampaikan, dan kisah ini kami dapat dari email yang masuk ke manajemen kami. Dan ini kita kisahkan lagi kepada Anda. Oh ya, kejadian ini kurang lebih terjadi tahun 2012 di Gunung Ciremai. Jika Sobat MM memiliki pengalaman pribadi, silakan Anda untuk share kepada email kami yang sudah kami siapkan di deskripsi. Mungkin nanti kami akan mengisahkan cerita Anda, atau bahkan kami akan mengundang Anda, Sobat MM sekalian, untuk hadir ke studio kami untuk kita berbincang dan menceritakan pengalaman Anda. Terima kasih buat Anda Sobat MM yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Jika Sobat MM suka, silakan untuk like dan masukkan saran komentar Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda. Serta dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih Sobat MM. Sampai ketemu di video horor mencekam lainnya, masih di channel Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.